الفضيلة حبيبنا شفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى أبي حسن بن أحمد باهرون وشيخ أبي ياسين الحسني وشيخ خديجة الهندوان، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفعاتهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Ya, mungkin yang jauh maju biar lebih gampang. Terlalu jauh nanti kurang fokus. Monggo. Mendekat sini aja biar ya. Kita dekat membuat anak-anak supaya lebih ada komunikasi. Oke, Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudian ditambah dengan hidayah dan taufiknya, sehingga kita bersama-sama bisa hadir dalam majelis yang mulia ini ya, dalam rangka at-tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama. Dan insyaallah ya, walaupun ini pertemuan sebulan sekali, semoga bisa menjadi manfaat dan perubahan besar di dalam amaliyah kita sehari-hari. Karena sesungguhnya memang di antara ilmu yang wajib untuk dipelajari adalah yang berkaitan dengan amaliyah wajib kita sehari-hari. Tidak cukup dengan itu juga, yang berkaitan dengan iman juga sama hukumnya wajib. Dan berkaitan dengan akhlak, yaitu tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, atau yang dikenal dengan ilmu tasawuf juga wajib. Sehingga seseorang dia wajib mempelajari tentang apa itu sombong, apa itu hasud, apa itu zuhud. Kemudian kalau penyakit-penyakit hati, wajib dia bersihkan dari hatinya. Dan itu tidak bisa untuk mengetahui penyakit hatinya kecuali dengan belajar. Banyak orang tidak sadar ketika dia merasa lebih unggul, bahwasanya itu maksiat. Banyak orang nggak sadar ketika dia
dalam keadaan pengen kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang, ya, nggak senang temannya itu mendapat nikmat, itu suatu maksiat, nggak sadar. Sehingga dalam hal ini berapa banyak setiap detik dia bermaksiat, dia berzikir, zikirnya habis dengan maksiat itu. Dia sholat malam, sholat malamnya habis dengan maksiat itu. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis untuk urusan hasud, yaitu nggak seneng ketika saudaranya mendapat nikmat. Itu Nabi bersabda, iyyakum wal hasad, hati-hati dengan penyakit hasud. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit hasud yang di hati itu bisa menghabiskan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan, sebagaimana api memakan kayu bakar, pelan tapi pasti. Kayu bakar setinggi apapun, ya, 2 truk, 3 truk, tapi kalau sudah ada api yang membakar, lihat saja, nggak sampai sehari sudah habis. Itulah penyakit hasud, nggak terasa. Kadang-kadang orang yang terjangkitnya itu menganggap dirinya benar, seakan-akan dia mengatakan Allah salah nih ngasih nikmat ke dia, harusnya saya. Kok dia baru kok, saya sudah lama, harusnya saya. Yang seperti ini hasud. Nah, membersihkan hati dari penyakit-penyakit seperti hasud, sombong itu wajib. Tapi nggak bisa kita bersih-bersih kecuali mengenal dulu penyakit itu. Karena itulah belajar ilmu wajib itu berkisar pada 3 perkara. Pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan Islam. Islam ini nggak cuman rukun Islam yang 5. Kalau rukun Islam yang 5 itu kaitannya hanya kita dengan Allah. Tapi ada fikih yang membahas kaitan kita dengan sesama manusia. Dan itu wajib kita pelajari. Namanya ilmu fiqh. Kemudian yang kedua ilmu tentang keimanan, ya, tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, tentang qada dan qadar. Itu namanya ilmu tauhid. Wajib. Selama dia seorang muslim wajib belajar. Nggak boleh nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk itu. Dan yang ketiga adalah ilmu al-ihsan, ilmu perbaikan hati. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Artinya mensucikan dari kotoran-kotoran hati, seperti tadi hasud, sombong, benci kepada sama muslim, menyimpan dendam, ya, atau yang lainnya. Dan wajib untuk menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh telah sia-sia orang yang mengotori hatinya. Arti sia-sia di sini amal dia yang dia kumpulkan dengan capek susah payah itu habis dengan kotoran-kotoran hati yang masih menjangkit di hati itu. Sehingga ulama dulu itu mengatakan fikih itu ada 2. Ada fikih zahir, ada fikih batin. Fikih zahir yang sekarang sering disebut fikih itu masalah mulai air, bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, jual beli, fikih nikah dan sebagainya. Itu fikih zahir. Tapi ada fikih batin, yaitu fikih yang berkaitan dengan isi hati, membersihkan hati dari hasud, dari riya, dari ujub, bangga dengan amal, ya, dari sombong sebagainya. Kemudian menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji, ikhlas, sabar, syukur, ridho dengan ketentuan Allah, zuhud akan dunia, cinta akhirat. Itu semua ilmu yang seperti itu ilmu wajib. Jangan sampai kita meninggal tapi belum sempat belajar ilmu tersebut, karena tuntutan di akhirat sangat berat.
Kita bisa belajar, punya waktu belajar komputer, belajar matematika, belajar, kita punya waktu. Padahal itu tidak wajib. Sementara yang wajib kok ditinggalkan. Sehingga sampai umur segini kok masih belum paham, ini kesalahan kita. Karena ini ilmu harusnya diajarkan semenjak anak itu belum balik. Jadi ketika sudah balik, sudah berjalan kewajiban-kewajiban syariat, dia sudah paham isinya. Dan sudah bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang dia pelajari itu. Alhamdulillah, bulan lalu telah kita bahas tentang masalah sholat, yaitu rukun-rukunnya. Dan sekarang akan kita bahas tentang sholatul jamaah, tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini, berjamaah sendiri itu, ya, dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, sholatul jamaah afdal min sholatil fadh bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Artinya orang yang sholat maghrib sekali berjamaah itu lebih unggul pahalanya daripada orang sholat maghrib 27 kali tapi sendirian. Maghrib 27 kali sendirian masih kalah dengan 1 kali maghrib tapi berjamaah. Dari sini ulama mengatakan bahwasanya hukum berjamaah ini bagaimana. Yang pertama, ada kalanya berjamaah itu hukumnya wajib. Itu ketika dalam sholat Jum'ah. Jumat nggak sah sendirian, bahkan batal, harus ganti duhur kalau memang dia ketinggalan. Bahkan syarat orang itu mendapatkan Jumat ketika dia minimal dapat 1 rakaat bersama imam. Artinya kalau imam sudah iktidal rakaat kedua dia baru datang, dia baru takbir untuk Jumatan, imam sudah iktidal rakaat kedua, maka sholatnya harus 4 rakaat. Dia nggak dapat Jumat, tapi niatnya wajib niat Jumat. Sholli fardul Jum'ah makmuman, wajib. Tapi sholatnya sholat 4 rakaat karena dia nggak dapat Jumat, dia dapatnya cuma zuhur. Tapi nggak boleh niat zuhur, harus niat Jumatan. Di sini ulama mengatakan bahwasanya untuk sholat Jumat orang yang seperti ini, yaitu yang nggak mendapatkan 1 rakaat bareng imam, maka dia niatnya niat Jumat, sholatnya sholat zuhur. Niatnya niat Jumat, sholatnya sholat zuhur. Yang kedua, ada kalanya dinadarkan. Kenapa wajib? Karena sudah dinadarkan. Jadi nadar itu sesuatu yang kita janjikan kepada Allah. Itu artinya nadar. Saat saya bernadar besok subuh mau berjamaah. Saya bernadar besok subuh berjamaah. Maka berjamaah untuk besok subuh wajib. Yang lain hukumnya fardu kifayah, untuk dia fardu ain. Kalau dia nggak berjamaah maka dosa dia dan wajib pulang. Kenapa? Sudah dinadarkan. Loh Ustaz, apa faedahnya Ustaz menadarkan sesuatu yang nggak wajib kok dinadarkan? Faedahnya adalah memperbanyak pahala. Memperbanyak pahala, ya. Contoh seumpama Anda sekarang nih bernadar, saya bernadar nanti malam tahajud, saya bernadar nanti malam sholat tahajud. Tahajud yang aslinya sunnah, ketika Anda nadarkan jadi wajib, sehingga Anda malam ini wajib sholat tahajud. Tapi tidur dulu, nggak bisa langsung. Apa faedahnya? Pahalanya pahala wajib, bukan pahala sunnah. Berapa pahala wajib Ustaz? 70 kali daripada pahala sunnah. Jadi Anda sholat 2 rakaat tahajud malam ini,
sama dengan orang sholat 2 rakaat 70 kali. Ada 2 rakaat aja tahajud, tapi pahalanya kayak orang tahajud 70 kali 2 rakaat, 140 rakaat. Itu faedahnya nadar. Dan ini termasuk keutamaan atau keutamaan yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Yang mana mereka ini umurnya pendek-pendek, tapi jangan sampai pahalanya kalah dengan umat-umat terdahulu. Ya. Yang kedua, ada kalanya hukum berjamaah ini fardu kifayah. Arti fardu kifayah di sini, kalau nggak ada yang mengerjakan, dosa semua. Tapi kalau ada yang mengerjakan, minimal 2 orang, 1 imam 1 makmum, gugur dosa yang lain. Tapi pahala semua orang sekampung dimiliki oleh 2 orang ini. Sama kayak mandikan mayit, nyolatin mayit. Nah, kapan sholat jenazah itu fardu kifayah? Untuk sholat 5 waktu selain Jumat. Untuk 5 waktu hukumnya fardu kifayah. Artinya, nah ini penting. Artinya itu, kalau ada musola di suatu kampung atau masjid, itu kalau tidak dihidupkan 1 waktu aja, 1 waktu kosong, duhur seumpama, nggak ada yang berjamaah di situ, kosong. Semua laki-laki dewasa sekitar masjid, sekitar musola berdosa. Itu resikonya bangun musola, bangun masjid, harus memakmurkan. Kalau nggak bisa memakmurkan, ya jangan bangun. Cukup yang ada aja itu diisi. Ya. Di antara tipu daya setan, banyak orang berlomba-lomba bikin musola, tapi yang sholat tambah dikit. Itu aja orangnya. Akhirnya bukan malah tambah banyak pahala, banyak dosa. Kenapa? Karena kalau sudah ada dibangun musola untuk umum ya. Beda kalau kayak di terminal, ya di bandara ada musola, itu nggak wajib memakmurkan situ, karena itu isinya untuk menyediakan bagi orang yang ingin sholat itu. Dan dia bukan wakaf, Tapi kalau sudah dibuat di suatu masyarakat kampung, maka wajib memakmurkan 5 waktu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itulah biasanya orang-orang nggak mau repot nyari kaum. Intinya yang adzan ada, iqomat ada, tapi yang repot kalau makmumnya nggak ada. Dia muadzin, dia iqomah dan sholat sendirian. Nah, ini yang repot, Pak. Kalau sudah seperti itu kasusnya, laki-laki dewasa sekitar laki-laki ya, kalau perempuan tidak. Karena perempuan tidak dituntut untuk sholat di masjid. Yang dituntut sholat di masjid ini laki-laki yang dewasa. Laki-laki dewasa sekitar masjid situ dapat dosa. Berapa sekitar itu, Ustaz? Nah, dalam suatu hadis Nabi bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Kalau kita kiaskan, tetangga musola kecuali di musola. Tetangga ini patokannya berapa? Tetangga itu 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang. Radius 40 rumah itu masuk tetangga. Ya, sehingga di sini kewajiban memakmurkan itu yang paling besar tetangga dekat. Paling besar. Nah, di sini sehingga hukum menghidupkan sholat berjamaah di suatu kampung kalau ada masjid atau musolanya fardu kifayah. Harus ada yang menghidupkan, minimal 2 orang, imam dan makmum, minimal sudah. Kalau sudah 2 ini ada, yang lain nggak dosa. Tapi kalau nggak ada, cuman 1 orang aja, yang lain dosa. Ini penting dalam hal ini karena banyak orang semangat bangun musola tapi untuk makmurkannya kurang. Karena itulah untuk membangun sesuatu tempat ibadah itu musyawarah. Kalau memang di situ sudah ada yang dekat, nggak usah bangun dulu. Cukup makmurkan yang ada, hidupkan yang ada itu. Kenapa? Karena orangnya itu aja.
Ini hukum di dalam sholat berjamaah untuk 5 waktu ya. Nah, ada kalanya yang nomor 3, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Sunnah. Kapan itu? Untuk sholat sunnah yang sunnah di berjamaah, sunnah berjamaah. Sholat Id, taraweh, witir di Ramadan, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa, minta hujan. Ini semua sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Artinya kalau dikerjakan berjamaah pahalanya ada lebih daripada sendirian. Ustaz, boleh tarawih sendirian? Boleh. Kalau nggak sempat ke masjid, disilakan di rumah. Jangan sampai nggak tarawih di Ramadan. Sholat Id sendirian boleh? Boleh. Cuman afdolnya berjamaah, karena disunahkan berjamaah. Nah, untuk yang hukum keempat, sholat berjamaah itu hukumnya mubah, boleh. Boleh di sini nggak dapat pahala lebih. Untuk apa itu? Sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Contoh sholat duha berjamaah, boleh, tapi pahalanya sama dengan sendirian. Sholat hajat berjamaah, boleh, tapi pahalanya sendirian, karena hajat gak disunahkan berjamaah. Sholat hadiah sendirian berjamaah silahkan, tapi pahalanya sama. Itu di dalam konteks bagaimana hukum berjamaah. Nah, kemudian syarat-syarat berjamaah ini penting. Berjamaah itu intinya ada imam, ada makmum, itu intinya. Syaratnya apa saja Ustaz? Yang pertama, makmum tidak boleh posisinya lebih maju daripada imam. Makmum itu nggak boleh posisinya lebih maju daripada imam. Ya, kalau sejajar nih, jadi nggak ketahuan mana yang imam mana imam, nggak ketahuan, hukumnya makruh, tapi sah. Arti makruh di sini nggak dapat pahala 27, ya sama kayak sendirian Pak, karena dalam konteks qaedah dalam berjamaah, setiap hal yang makruh di dalam sholat berjamaah menghilangkan pahala 27. Jadi kalau ada orang sholatnya sejajar nih, makmum sama imam, hukumnya makruh. Kapan boleh Ustaz? Bolehnya itu ketika imam aslinya batal, sehingga dia menyuruh yang di belakangnya dalam keadaan gak bisa untuk maju waktu sujud, waktu duduk, imamnya batal waktu duduk, maka otomatis belakang imam yang jadi imam. Di sini dia sejajar dengan makmum yang lain, tidak makruh. Kenapa? Darurat. Nanti kalau sudah bisa maju, maka harus maju. Kapan itu? Berdiri dulu, mimpin dia, Allahu Akbar, baru maju selangkah aja, gak harus tempat imam. Untuk khalifah, pengganti daripada imam, itu tidak harus di tempat imam. Cukup dia maju selangkah sehingga ketahuan, oh ini imamnya. Itu cukup ya. Sama dengan kalau imamnya perempuan, jamaahnya perempuan semua. Itu softnya imam bukan jarak satu soft di depan soft pertama, tapi softnya imam di tengah-tengah. Soft pertama di tengah-tengah, dia maju selangkah, itu sudah. Imam perempuan, makmum perempuan semua. Itu aturan di dalam sholat. Nah, kemudian kecuali kalau beda arah. Kalau beda arah nggak apa-apa, makmum lebih maju, asal beda arah dengan imam. Tuh, maksudnya ya apa Ustaz? Ini hanya bisa terjadi sholat di dalam Masjidil Haram alias dekat Ka'bah. Semua ini Ka'bah nih. Ya, ini Ka'bahnya. Ini imam di sini. Imam pas di atas dia, di masjid tingkat atas.
otomatis depan sini wajib kosong makmum, nggak boleh ada makmum depan imam. Tapi sebagian sini silahkan jarak semeter tidak apa-apa. Di sini jarak semeter tidak apa-apa. Lebih dekat dengan Ka'bah daripada imam, lebih maju. Kenapa? Lain arah. Tidak apa-apa lain arah. Tapi kalau yang arahnya sama dengan imam nggak boleh, wajib di belakang imam semua. Dan itulah biasanya kalau imamnya itu di tingkat kedua, bukan di depan Ka'bah sama sekali, ya, itu depannya kosong, nggak boleh ada orang. Alias yang sholat ya, kalau yang tawaf tetap ada. Karena Ka'bah itu wajib ditawafin setiap detiknya. Kalau ada 1 detik nggak ada yang tawaf, dosa semua sekitar situ. Itulah jangan heran, walaupun Jumatan tetap ada yang tawaf. Silakan sampai lihat live streaming acara di Masjidil Haram di TV itu walaupun Jumatan yang tawaf tetap ada. Kenapa? Nggak boleh Ka'bah itu kosong dari orang yang tawaf. Sehingga gantian nanti yang tawaf selesai sholat dia sholat, yang lain sudah sholat dia baru sholat. Nah, pembahasan yang lain ya. Tadi kalau makmum itu lain arah dengan imam, dia boleh lebih maju dari imam. Maksudnya apa? Lebih mendekat Ka'bah daripada imam, boleh, asal lain arah. Tapi kalau sama arahnya nggak boleh, dia harus di belakang imam. Ya. Bagaimana kalau sholat di dalam Ka'bah? Kalau sholat dalam Ka'bah, silahkan ngadep ke tembok sebelah mana. Tapi yang muktamad ya, tembok yang paling dekat dengan Anda sebelah mana. Cuma ini Ka'bah nih, meja ini. Kalau Anda di sini ya sudah, ini kiblat Anda. Kalau Anda di sini, kiblat Anda di sini sudah. Itu di dalam, kalau sholat dalam Ka'bah. Sama dengan orang yang sholat di atas Ka'bah. Ya, Ka'bah. Sama, sholatnya pun ngadepnya silahkan ke 4 penjuru boleh. Ya, boleh ke 4 penjuru. Cuman yang lebih dekat sisi mana itulah menjadi kiblat dia. Itu di dalam masalah berjamaah. Terus kemudian syarat kedua, ya, syarat kedua. Ini sekarang saya mau membahas posisi ini ya. Kalau makmum itu 1 orang dan dia laki-laki, imam mau 1 orang, maka mau itu ada sebelah kanan imam. Dengan jarak dia mundur sedikit, sekiranya ujung jari dia, ujung jarinya makmum sejajar dengan tumitnya imam atau mundur dikit. Makruh bareng gini, tapi mundur dikit. Sekiranya ujung jari imam sejajar dengan tumitnya, ujung jari makmum sejajar dengan tumitnya imam. Itu kalau makmumnya 1 aja dan dia laki-laki ya. Kalau seumpama datang makmum yang kedua, maka dia langsung di belakang imam, jarak 1 shaf. Jarak 1 shaf. Ya. Kalau datang makmum ketiga, maka dia langsung sebelah kiri imam. Terus kayak apa Ustaz yang pertama? Mundur pelan-pelan. Yang pertama, makmumnya mundur pelan-pelan sehingga sejajar dengan makmum yang kedua. Datang yang keempat sebelah kanan, kelima sebelah kiri, terus sampai penuh shaf pertama. Jadi termasuk makruh ya, shaf kanan aja diisi, yang kiri kosong, makruh ya. Memang betul ada keutamaan yang di shaf kanan, ada hadisnya. Nabi SAW pernah bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada shaf-shaf yang ada di kanan imam. Ada hadisnya. Cuma ini kalau kiri sudah terpenuhi. Tapi kalau kiri kosong, ada penuh kanan semua, makruh, nggak dapat pahala 27 malah. Jangan ketipu ya. Harus dipahami hadis ini dengan benar-benar. Ya. Jadi istilahnya itu harus imbang.
Nah, kemudian kalau shaf kedua sama, mulai tengah. Ya, ingat, semua shaf itu dari tengah. Tidak dimulai dari pojok, dari tengah. Baru habis tengah, kanan imam, kiri imam, kanan imam, kiri imam, terus sampai penuh. Nah, kalau shafnya makmum satu itu perempuan, ya apa Ustaz? Kalau makmum satu itu perempuan, ya, Anda cuma punya makmum satu aja perempuan. Kalau dia mahram Anda nih, mahram ini ayah, ya apa, ibu Anda atau saudari Anda atau anak Anda putri, maka dia satu shaf jaraknya di belakang Anda. Ya, termasuk istri, ya. Tapi kalau dia nggak mahram dengan Anda, bukan mahram, maka lebih dari satu shaf jaraknya. Ya, lebih dari satu shaf jaraknya dengan Anda. Karena cuma berdua aja. Jangan terlalu dekat. Ya, khawatir fitnah. Jaraknya itu lebih satu shaf kalau perempuan satu. Adapun aturan shaf kalau berkumpul semua, laki dewasa ada, anak-anak kecil ada, perempuan dewasa ada, maka shafnya sama dengan hadis Nabi SAW, khairu suhufir rijal awwaluha, sebaik-baiknya shafnya laki-laki dewasa yang paling depan, wa syarruha akhiruha, seburuk-buruknya shafnya laki-laki dewasa yang paling belakang, wa khairu suhufin nisa akhiruha, sebaik-baiknya shafnya perempuan dewasa yang paling belakang, bukan depan ya Bu ya. Sebaik-baiknya shafnya perempuan dewasa yang paling belakang. Wa syarruha, dan yang paling buruk awwaluha, yang paling depan. Kalau dari sini kita ambil, dari hadis ini, shaf yang benar kalau kumpul semua, shaf paling depan laki-laki dewasa, baru anak kecil laki-laki, habis itu baru anak kecil perempuan, yang paling terakhir perempuan dewasa. Itu shaf yang benar. Sebagian dibalik nih, shaf laki-laki dewasa, anak kecil dewasa, perempuan dewasa, anak kecil perempuan. Nah, anak kecil perempuan paling depan, dekat dengan anak kecil laki-laki shafnya. Artinya dekat. Perempuan dewasa paling belakang, sesuai hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian syarat yang kedua daripada berjamaah, makmum itu nggak boleh mendahului gerakan imam. Nggak boleh mendahului gerakan imam. Gerakan ya. Kalau mendahului satu gerakan, dia haram, berdosa. Tapi belum batal nih. Imam belum rokok, dia rokok duluan. Imam belum itidal, dia sami Allah hamidallah. Ini berdosa, tapi nggak batal. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, ngancam, menegur orang seperti ini. Beliau bersabda, apakah amma yakhsha man yarfa' ra'sahu qablal imam? Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, untuk Allah ganti kepalanya dengan kepala keledai? Kepala keledai. Keledai ini hewan identik dengan kebodohan. Maksudnya ini ancaman dari Nabi Muhammad SAW untuk orang yang dia gerakannya dahulu imam. Tapi kalau dia mendahului imamnya dengan dua rukun, ya, imam masih berdiri baca surat, dia sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, batal. Ini makmumnya batal, nggak boleh. Ya, tidak sah, wajib dia ngulang takbir lagi, wajib ulang takbir. Sama dengan kalau makmum tadi terlambat dari imam dua rukun gerakan. Tadi kan mempercepat nih, tadi mendahului. Ini sekarang terlambat. Imam rukuk dia masih aja berdiri. Imam i'tidal dia masih aja berdiri. Hukumnya kalau dia mau sujud, imam masih berdiri, batal. Nah, kalau imam mau sujud, dia masih berdiri, batal dia.
Kenapa? Terlambat dari imam dengan 2 rukun. Ya. Kecuali kalau ada udzur, ada alasan yang dibenarkan. Seperti apa Ustaz contohnya? Orang yang lupa Fatihah. Ya. Saking enaknya suara imam sampai nggak sadar kalau dia belum Fatihah. Pas imam mau rukuk, dia baru ingat, ya Allah saya belum Fatihah ini. Wajib dia baca Fatihah. Gak boleh dia rukuk walaupun imam rukuk. Gak boleh dia rukuk walaupun imam i'tidal. Sampai kapan Ustaz? Sampai dia selesai Fatihahnya, baru silakan ngikutin imam. Apakah batal soalnya? Gak batal. Kenapa? Lupa. Ya. Atau imamnya cepat bacanya, makmumnya lambat. Bukan masbuk ya. Kalau masbuk lain lagi. Ini bukan masbuk, dia muwafiq. Muwafiq ini orang makmum yang punya waktu cukup baca Fatihah, itu muwafiq. Ya, beda kalau masbuk. Kalau masbuk, makmum yang nggak punya waktu cukup baca Fatihah. Contoh, imam sudah baca surat, dia baru takbir. Ya. Maka kalau imam rukuk, ya, maka dia langsung rukuk walaupun belum Fatihah. Walaupun belum selesai Fatihah, dengan syarat. Ketika imam itu, ketika dia itu habis takbir, ya, dia nggak baca sunnah. Dengan syarat tadi, ketika imam itu takbir, dia nggak baca sunnah, langsung baca Fatihah. Kalau dia masih baca sunnah, dia sudah ngerti imam baca surat, masih baca iftitah dia, maka nggak boleh dia rukuk langsung walaupun dia belum selesai Fatihah, nggak boleh. Itulah ya adabnya atau aturannya orang yang masbuk, jangan baca sunnah, langsung yang wajib saja. Ya, Anda semua imam sudah baca surat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, baru datang Anda Allahu Akbar, langsung Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelan aja, gak usah cepat-cepat. Imam rukuk, langsung rukuk. Sisanya tanggung imam. Kenapa? Anda masbuk. Dengan syarat Anda nggak baca yang sunnah. Ketika Anda baca yang sunnah, nggak boleh langsung rukuk. Wajib menyempurnakan Fatihah. Ini untuk yang hukum masbuk. Kalau yang muwafiq ini yang ikut dari awal atau nggak dari awal, cuman waktu Fatihah cukup ya. Anggaplah imam baru baca Fatihah, dia baru takbir, cukup untuk baca Fatihah dia ini. Cuman kalau dia ketinggalan dengan sebab imamnya terlalu cepat, yang sering di tarawih ya, salat tarawih itu biasanya imamnya langsung Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, tanpa ada jeda. Waladhdallin amin, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sementara makmum bacanya pengennya habis imam selesai Fatihah, nggak cukup Pak waktunya. Imam rukuk, nggak boleh dia rukuk, dia harus menyempurnakan Fatihah. Kenapa? Karena dia bukan masbuk, dia muwafiq. Ini bedanya. Nah, kemudian di antara alasan yang membolehkan seorang makmum itu terlambat dari bacaan, dari gerakan imam lebih dari 2 gerakan dan belum batal dia, ya, itu kalau seumpama dia ragu, bukan lupa, dia ragu. Habis imam rukuk dia ragu, saya sudah Fatihah apa belum ya? Nah, maka dia di sini wajib Fatihah lagi. Seumpama dia belum memastikan sudah Fatihah, wajib Fatihah lagi. Dia terlambat sampai 2 rukun, dimaafkan. Ya. Terus kemudian syarat yang ketiga, syarat berjamaah yang ketiga, makmum itu harus tahu gerak-gerik imam, baik dengan melihatnya atau melihat makmum yang depan dia yang nyambung dengan imam, atau mendengarnya.
antara melihat atau mendengar. Kalau nggak bisa dua-duanya, contoh ini makmum dia buta dan tuli, maka nggak sah jadi makmum. Orang yang buta dan tuli nggak sah jadi makmum karena dia nggak tahu gerak-gerik imam, nggak tahu dia imam sedang ngapain sekarang, nggak ngerti. Tapi kalau imam boleh, imamnya buta Ustaz dan tuli juga, nggak apa-apa jadi imam. Tapi jadi makmum nggak boleh dia. Ya, itu diantara syarat. Terus kemudian yang ketiga, yang ke berapa ini? Yang selanjutnya lah. Ya, hitungnya agak repot ini. Yang selanjutnya, makmum itu harus bisa sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat kalau itu di selain masjid. Ya. Contoh, ya, kalau di sini nih bisa nyampe ke imam selama dalam ruangan. Tapi kalau makmumnya di luar dan pintunya ketutup semua, batal yang di luar. Kenapa? Karena yang di luar nggak bisa nyampe ke masjid. Ustaz, kan yang penting tahu ada syaratnya. Ini juga syaratnya ada, dua syarat beda ya. Mengetahui iya, tapi nyampe enggak sah. Sama dengan sumpama di terawih ya, ada yang sholat di balik tembok ini. Tembok ini. Imam di sini. Dia mau ke imam pasti mundur dulu. Karena pintunya di situ pintunya. Enggak sah. Yang sah itu yang sebelah sana. Dengan syarat pintu ini kebuka. Tapi yang sholat di balik tembok sini nggak sah, karena dia mau ke imam harus membelakangi kiblat dulu. Nah, muter dulu dia. Nah, memuter ini membelakangi kiblat ngarannya, hukumnya nggak sah. Atau contoh soft perempuan ibu-ibu nih, ibu-ibu softnya. Itu kalau ruangannya ibu-ibu ini seret, nutup semua, berat, batal semua itu, walaupun dalam masjid. Karena nggak bisa nyampe ke imam. Sering saya beberapa musola atau masjid, itu softnya perempuan itu di belakang dan dikasih tirai full, nutup, jebret. Walaupun satu ruangan, tirai itu termasuk pembatas ruangan, Pak. Artinya nggak sah jamaah yang dibalik tirai, walaupun dia dengar bacaan imam. Kenapa? Karena tirainya nggak ada celah sedikit pun. Nempel tembok. Yang dibalik tirai nggak sah. Ya. Ada kalanya seperti ini. Saya pernah dapat musola. Ya. Ini makmum perempuannya di luar di teras. Tapi pintu musola ketutup semua. Nggak sah. Walaupun dia melihat gerak imam, iya lihat, tapi nyampe nggak nyampe, nggak sah. Harus bisa nyampai. Kalau sama tirai, minimal buka sedikit bagian pojok, bisa lewat orang situ sah. Yang penting ada dibuka sedikit bagian pojok, terserah pojok mana. Intinya orang bisa lewat sah. Tapi kalau nutup, berat, sah. Ya. Ini penting karena memang kebanyakan masjid atau musola kalau pakai AC nih, ya. Kalau pakai AC, walaupun pakai kaca, kelihatan Ustaz. Ya, saya nggak bahas masalah mengetahui, masalah nyampe. Kalau tahu sudah selesai tadi urusan. Makmum harus tahu gerak-gerik imam, dengan kaca cukup. Tapi nyampe nggak? Ini sering kalau masjid atau musola pakai AC pas Jumatan, tutup semua itu bagian lu pintunya. Kalau gak ditutup, AC-nya nggak terasa. Cuman kasihan jamaah yang di luar, nggak sah yang di luar. Harus ada yang terbuka pintu. Yang mana Ustaz yang kebuka Ustaz? Yang kebuka yang lebih dekat dengan imam. Sini, itu sih. Kalau situ yang kebuka, yang sah cuman jamaah yang sebelah sana, kiri kanan nggak sah yang di luar. Kasihan dia.
Paham di sini? Itu kalau dalam mengatur. Ini kalau di di rumah seumpama ya. Ruangan, ada beberapa ruangan nih. Ya. Imamnya di ruang depan seumpama. Makmumnya di ruang kamar. Ini kamar ini, tembok ini kamar. Dia di sini. Pintunya di sebelah sini, nggak sah sholatnya. Nggak sah. Ya, kecuali kalau imamnya mundur pas pintu. Ya, maka yang dalam kamar yang penting nyambung dengan imam sah. Nah, itu penting. Hal yang sepele seperti itu banyak yang disepelekan. Ya. Halnya sepele, cuman kalau nggak diperhatikan nggak sah jamaah. Ya, sering kayak contoh di waktu haul besar ya, kayak haul guru sekumpul. Yang dibilang kan, yang di gang sini ikut musola sana, yang gang sini ikut musola sana. Kenapa kok seperti itu? Karena tadi kalau ikut satu musola bisa banyak yang batal, karena banyak pembatasnya, banyak pembatasnya. Ustadz, saya ini rumahnya pas di belakang masjid, ini depan masjid ini. Ini sama ini ya, ini tempat imam. Rumah dia di situ, rumah dia. Di situ rumah dia. Terus di sini Ustaz ada live streaming Ustaz, saya lihat terus. Boleh nggak saya sholat di rumah sambil lihat live streaming imam berjamaah dengan imam yang di sini? Boleh kalau pintu Anda kebuka dan nyambung ke masjid. Tapi kalau Anda di dalam kamar ketutup, batal. Kenapa? Banyak pembatasnya. Ustaz, saya tahu gerak imam, iya kan cuma tahu, nyampe nggak nyampe, nggak bisa. Nah, tapi tadi nggak termasuk pembatas jalan raya, ya. Ini masjid sini, ini jalan raya, makmum di sini ada, ya, dia sholat, ya, di pas ini masjid imamnya sebelah sini nih, nah, sana apa kiblatnya, dia di sini sebelah sini. Sah jadi makmum sah. Yang penting dia ngerti gerakan imam, mic-nya sampai luar sah. Atau sungai, ini sungai, ya. Ini masjid, ini sungai, dia di sini sholatnya di seberang sungai, ngikutin imam yang di masjid sah. Walaupun nggak bisa renang, walaupun nggak bisa renang, ya, karena sungai atau jalan raya bukan pembatas. Tirai pembatas, walaupun tipis pembatas, hati-hati. Tirai pembatas, kaca, ya, pembatas semua. Pintu apalagi kalau pintu walaupun nggak dikunci, yang penting ketutup, pembatas itu, pembatas. Nah, ini hal-hal yang seperti ini jarang diketahui. Kemudian syarat yang selanjutnya, syarat daripada berjamaah, yaitu sholatnya ini harus gerak-geriknya sama. Antara makmum dan imam, gerak-geriknya harus sama. Walaupun beda sholat. Contoh, imamnya sholat maghrib, makmum sholat asar. Karena tadi belum asar saya Ustaz. Jadi asarnya ikut imam maghrib aja. Boleh, tidak apa-apa. Ustaz, imam kalau salam terus makmumnya ya apa? Ya berdiri dia nambah 1 rakaat. Beda rakaat nggak apa-apa. Ya. Yang penting caranya sama. Tapi kalau imamnya sholat jenazah, makmum jangan sholat duhur, nggak sah. Karena jenazah nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Berarti beda cara, nggak sah. Ya, sehingga sah. Imamnya maghrib, makmumnya sholat ba'diyah maghrib sah. Imamnya ba'diyah maghrib, makmumnya sholat fardu maghrib sah. Bahkan beda sholat, imamnya subuh, makmumnya duhur sah. Ya. Tapi makruh, artinya nggak dapat 27. Cuman mending daripada sendiri. Kenapa? Kalau sendiri
Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali mengatakan nggak sah sholat 5 waktu sendirian, harus berjamaah. Kalau Anda berjamaah walaupun makruh, Anda cari orang berjamaah sudah nggak ada lagi, sudah nemu orang sholat ba'diyah, ya sudah, saya di belakangnya aja sudah sholat. Itu menurut semua imam sah. Semua imam bilang ini sholatnya sah karena berjamaah. Tapi kalau Anda sholat sendirian di rumah atau di masjid sendirian 5 waktu ya, maka menurut Imam Ahmad bin Hambal sholat Anda batal, wajib diulang dengan cara nyari makmum atau nyari imam, teman berjamaah itu harus ada. Karena itulah mending berjamaah walaupun makruh daripada sendirian. Syarat yang selanjutnya, makmum wajib niat makmuman. Kapan itu? Ketika takbiratul ihram. Pas takbir itu wajib niat makmuman. Dan imam tidak wajib alias sunnah niat imaman. Jadi kenapa, Ustaz? Karena niat makmuman itu pengikatnya. Saya sholat dengan orang depan saya di sini, saf kedua. Orang depan saya di sini. Kalau saya nggak niat bermakmum dengan dia, tapi saya ngikutin gerakan dia, arti ngikutin di sini, saya nggak rukuk kecuali nunggu dia rukuk dulu. Saya nggak sujud kecuali nunggu dia sujud, batal sholat saya. Kenapa? Karena saya nggak niat makmuman. Hati-hati ya. Kadang ada orang itu sama-sama ba'diyah, tapi pengen ngikut, gak niat makmuman, batal. Siapa yang batal? Yang belakang ini, yang imam gak ada ngurus. Karena imam itu gak wajib niat imaman, ya, gak wajib niat imaman. Sama, kalau dia niat makmuman kepada orang di depannya tadi, resikonya dia wajib ikut gerakannya, harus ikut, gak boleh gak ikut. Itu ya. Kalau nggak niat makmuman, nggak boleh ngikutin. Kalau niat makmuman, wajib ngikutin. Itu rumus dalam niat makmuman. Dan niat makmuman ini nggak harus di sholat di takbir ihram, nggak harus. Sumpama Anda nggak ada niat bermakmum dengan dia, pas rakaat kedua Anda pengen jadi makmum, langsung ke kedua niat, saya niat makmuman dengan fulan. Maka waktu itu wajib Anda ngikutin gerakannya. Wajib ngikutin gerakannya. Adapun imam, sunnah niat makmum imaman. Ya. Tapi kalau dia nggak niat imaman, rugi, nggak dapat pahala 27. Tapi ada kalanya imam itu wajib niat imaman. Kapan itu? Pertama, waktu sholat Jumat. Wajib dia niat imaman karena Jumat wajib berjamaah. Yang kedua, ketika sholat dinadarkan, dia bernadar, saya bernadar subuh besok berjamaah. Pas subuh besok suruh jadi imam, wajib niat imaman dia. Yang ketiga, sholat mu'adah. Arti mu'adah ini sholat yang diulang 2 kali. Sudah sholat duhur ya di rumah, pas pulang istri minta diimamin, namanya sholat mu'adah. Ketika Anda sudah jadi imam di sholat yang kedua ini, wajib Anda niat imaman ya. Batas maksimal itu cuma 1 kali ngulang sholat, nggak boleh berkali-kali. Arti ngulang di sini yang pertama sudah sah, beda kalau yang pertama batal, ya sudah bukan mu'adah lagi, itu namanya sholat lagi. Tapi kalau sholatnya itu di luar waktu, namanya qadha, bukan mu'adah. Anda sholat duhur di waktu asar, ya qadha. Ini di waktu duhur, tapi kedua kali, namanya mu'adah. Ya. Kemudian syarat yang selanjutnya, ya, seorang makmum nggak boleh tahu imamnya ini batal. Ya, nggak boleh tahu, yang penting. Bukan dia cari tahu imamnya sah, enggak. Yang penting makmum
jangan sampai tahu imamnya batal. Kalau dia tahu imamnya batal tengah-tengah sholat, contoh pas sujud dia lihat ada kotoran cicak di kaki imam. Imamnya nggak sadar. Kalau sadar dia nggak mungkin lanjut sholat. Yang ngerti cuman makmum yang belakangnya. Maka yang tahu ini wajib niat mufaroqah, niat pisah dari imam. Ya, nggak boleh dia lanjut batal dia. Dia harus niat pisah dari imam. Adapun makmum yang lain, yang pojok sana, karena nggak ngerti, ya silahkan lanjut, nggak apa-apa. Ustadz, bagaimana kalau yang lain itu taunya habis salam? Habis salam, yang bagian tadi itu ngabarin ke imam, Pak Imam, maaf kaki Anda ada kotoran cicaknya. Iya, astagfirullah. Imamnya wajib pulang. Baru imamnya pengumuman, para makmum, maaf ya, ini tadi saya ada najis di kaki. Apakah makmum wajib pulang? Tidak wajib. Kenapa? Karena para makmum ngertinya habis salam, nggak apa-apa. Ya, kalau imam wajib pulang karena dia yang batal dia. Makmum nggak wajib pulang kalau taunya habis salam. Sama dengan imamnya habis salam, habis doa, bilang ke makmum, maaf tadi saya belum wudu sholatnya. Ini nggak perlu diumumkan lagi, karena makmum pun nggak wajib pulang. Ya, yang wajib pulang cukup imam, dia yang batal. Nah, tapi kalau taunya di waktu sholat, harus niat mufaroqah. Ya, pisah dari imam. Kemudian syarat selanjutnya, makmum ini tidak boleh bermakmum dengan imam yang ummi. Makmum yang qari, yaitu yang fatihahnya lancar. Lancar di sini tuh fasih, walaupun suara nggak bagus, yang penting tajwidnya ada. Fatihahnya bertajwid. Nggak boleh bermakmum kalau imamnya ummi. Apa arti ummi? Nggak bisa fasih baca fatihahnya. Fatihahnya nggak fasih. Ya, maka makmumnya nggak sah. Ya, jadi orang yang baca nggak fasih fatihahnya ya. Kalau yang lain nggak apa-apa. Yang penting fatihah. Kalau fatihahnya itu nggak fasih, jangan jadi imam. Khawatir makmum yang fasih batal semua. Nah, boleh makmum yang nggak fasih ini jadi imam kalau nggak ada lagi, semuanya nggak fasih Ustaz, ya sudah, daripada nggak ada yang berjadi imam, jadi imam salah satu. Tapi kalau ada yang fasih jadi makmum, batal yang fasih ini, karena dia nggak boleh bermakmum kepada yang nggak fasih. Nah, di sini harus ketahui bahwasanya menjadi imam itu bukan tanda keunggulan seseorang. Ustaz, saya jadi imam terus, berarti saya kurang unggul dong? Enggak seperti itu. Ya, kalau memang orang ini merasa, oh saya kurang lancar nih fatihahnya, maka harus dia mundur. Jangan memaksa diri jadi imam. Serahkan kepada yang lancar-lancar. Walaupun umur muda tapi fasih, maju. Jangan jadikan patokan kalau belum tua nggak boleh jadi imam. Ini repotnya lagi. Dari mana aturan fikihnya? Kadang maaf, ada orang itu lancar di masa mudanya, Pak. Tapi waktu ompong habis giginya nggak lancar lagi, nggak fasih lagi. Makhraj hurufnya ini apa namanya itu, banyak terpelesetnya. Ya ini sudah, dia harus tahu diri. Oh, berarti saya ini nggak bisa jadi imam lagi nih. Ini banyak ompong yang gigi nih, mundur dia. Suruh yang lain jadi imam. Kita punya sebaik guru-guru kita itu banyak yang nyuruh muridnya jadi imam. Beliau di belakang aja. Bukan berarti imam itu harus lebih unggul, tidak. Banyak para guru-guru kita itu nyuruh murid-muridnya yang jadi imam. Beliau di belakang. Syekh Al-Maliki di Mekah itu beliau jarang jadi imam tarawih, suruh muridnya yang jadi imam, beliau di belakang aja.
menunjukkan bukan tanda keunggulan seseorang kalau dia jadi imam, tidak. Hanya saja yang bisa jadi imam hendaknya maju. Dia boleh maju sendiri, boleh nyuruh orang lain yang dia anggap mampu untuk maju. Ya. Imam itu orang yang pantas jadi imam, pantas boleh maju sendiri, boleh nyuruh orang jadi imam, bebas ya, seperti itu. Ya. Nah, itu adalah beberapa syarat-syarat berjamaah, ya, yang harus kita ketahui, dan jangan sampai luput jamaah kita dari syarat itu. Kenapa? Karena khawatir nggak sah berjamaahnya. Ya. Nah, mungkin sebagai paripurna majelis, ya, ini sudah 1 jam pembahasan. Ada yang mau bertanya, monggo ditanyakan. Silakan. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan paparan yang luar biasa yang disampaikan oleh guru kita. Nah, tentunya ada beberapa yang ingin ditanyakan, silakan ada bapak-bapak, ibu untuk dipertanyakan, khususnya terkait dengan sholat berjamaah. Dan pertanyaan yang lain juga boleh terkait dengan sholat, bahkan di luar sholat mungkin juga boleh jadinya. Jadi silakan, tadi ada sebenarnya ngaco apa? Ya, satu dulu ya, monggo bapak silakan. Ini ada pendidikan bapak ke bapak, baik bapaknya ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustaz, saya ingin tanyakan terkait dengan pembahasan ini. Jadi membahas tentang makmum yang dibatasi dengan pembatas atau tirai. Pertama tadi yang ditekankan sama Pak Ustaz, yang masjid atau musola atau langgar yang memakai AC karena otomatis semua pintu tertutup karena pintu otomatis, artinya dia nutup sendiri. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa boleh saja asal ada tirai di bagian samping kiri atau kanan yang terbuka dan bisa dilewati Satu orang. Nah, bagaimana kalau seandainya tirainya itu tidak terlalu rapat juga, tapi tidak bisa, bukan ukuran satu orang lewat. Nah, tapi pintu yang ada di samping terbuka, cuma pintu itu pas dengan lurusnya tirainya perempuan ini. Artinya kalau tadi saya tangkap berarti tidak termasuk itu. Artinya tetap batal yang di belakang kan. Kalau seandainya tidak ada tirai yang terbuka yang sekiranya bisa dilewati oleh satu orang. Ini bagaimana? Karena tirai kami itu di langgar kami ini, saya bicara dengan langgar saya sendiri, langgar yang kita tempat ini. Karena tirainya itu terbuat dari kayu, tapi bentuknya seperti ini, jadi disambung-sambung proses. Iya. Tapi dia agak, ya rengkangnya itu bukan ukuran untuk satu orang lewat di tengah. Tapi ada celahnya. Nah, itu yang pertama. Apakah makmum ibu-ibu itu termasuk batal? Artinya tidak termasuk berjamaah. Ya. Yang kedua, apakah saf orang dewasa yang diselipi oleh anak-anak yang belum dewasa atau belum balik, apakah termasuk memutus saf itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada celah itu hanya bisa untuk mengetahui gerakan imam, tapi untuk nyampe belum. Ya, sama kayak lubang-lubang angin, itu bisa cuman tahu, tapi lewat lubang itu nggak bisa juga. Ya. Sehingga dalam hal ini harus dipastikan bisa nyampe. Artinya bisa nyampe itu orangnya bisa masuk, keluar masuk situ. Ya, itu dipastikan seperti itu. Kalau yang sudah berlalu, Ustaz, ya biar berlalu, nggak perlu diqadha.
Yang dulu bisa contoh. Kenapa? Ini sesuatu yang jarang orang tahu, jarang dibahas istilahnya. Sehingga kalau baru tahu sekarang, ya alhamdulillah. Kalau nggak pernah tahu, ini yang naudzubillah, ya jangan sampai nggak pernah tahu sampai akhir hayat. Nah, berarti nggak belajar. Jadi seperti itu, ya. Karena memang hukum tirai ini disamakan dalam kitab, contoh di Hasyiah Baijuri, dalam Ianah Thalibin, itu disamakan dengan pintu. Dal tirai itu kena angin sudah kebuka, tapi sama dengan pintu. Kalau dia hukumnya itu nutup, kayak pintu hukumnya. Nah, pintu termasuk penghalang. Ya, tembok pintu sama penghalang. Nah, terus kemudian masalah anak kecil di sela-sela shaf, ya, itu nggak masuk daripada pemutus shaf, tidak. Cuman meletakkan mereka di situ itu makruh, ya. Kalau anak-anak diletakkan di sela-sela shaf dewasa itu makruh. Ini ya. Oh iya. Jadi dalam hal ini apa namanya, menggunakan daripada shaf itu tidak batal, nggak sampai memutus shaf, cuman makruh. Yang mana? Ya. Jadi dalam hal ini rawan, ya. Kenapa rawan? Sumpama anak tadi itu belum sunat, dia belum khitan. Pas orang yang sedang sholat, saya belum bilang belum sholat, yang sudah sholat, sedang sholat ini, ya, melihat anak itu agak renggang dengan dia, maka dia pegang itu anak agar merapat. Pas dia belum sunat, batal yang pegang. Saya sholat sudah, kan sunnah nih. Kalau ada orang renggang, sunnah saya tarik kan, agar dia merapat ke saya. Dalam sholat ini sunnah. Ya. Terus kayak apa kalau yang saya tarik ini anak kecil yang belum sunat? Maka Anda yang megang dia batal. Kenapa? Karena memegang sesuatu yang nyambung dengan najis. Mana najisnya? Kulupnya itu, yang masih ada sisa air seninya itu. Nah, itu berbahayanya kalau anak kecil di sela-sela shaf. Ya. Dalam hal ini ikuti aturan fikih, aturan Nabi. Apa itu? Shafnya anak-anak di belakang shafnya dewasa. Sumpama biasanya shaf dewasa itu 2 shaf, ya sudah anak-anak taruh di shaf ketiga. Walaupun shaf pertama belum penuh, tapi nanti penuh juga 1-2, taruh ketiganya berarti anak-anak. Ya, taruh ketiga. Kenapa? Karena biasanya shaf 1-2 terpenuhi. Itu caranya seperti itu. Jadi tidak termasuk penghalang. Sama dengan tiang-tiang masjid. Ya, tiang-tiang masjid itu nggak termasuk pemutus shaf juga. Ya. Sama dengan ini. Kadang sebagian orang ada yang anggap nggak boleh sholat sebelah sini karena dia putus dengan sebelah situ. Nggak termasuk pemutus, ruangan kosong ini masih dianggap nyambung. Ya. Kenapa? Karena nggak bisa diikhtiarin. Beda kalau seumpama ini yang sering terjadi di sholat Jumat nih, ya. Shaf depan belum penuh, 1-2 atau 2-3 belum penuh, yang belakang sudah takbir duluan. Akhirnya di tengah-tengah ada bolong nih, beberapa shaf kosong. Yang mau belakang mau ngisi nggak bisa. Kenapa? Yang depannya takbir semua. Nah, ini kesalahan. Siapa yang salah, Ustaz? Imamnya. Imam itu diantara adab-adabnya imam, jangan dia takbir kecuali sudah lihat shaf terpenuhi semua. Itulah Nabi SAW setiap mau takbir pasti sawwu sufufakum, luruskan shaf kalian. Fa inna tasyatus sufuf min iqamatis shalah.
Karena lurusnya shaf termasuk menegakkan sholat. Itu Nabi periksa itu. Sampai sekiranya beres semua baru takbir. Syukur-syukur kalau panitia masjid ikut bantu. Tidak apa-apa, seumpama waktu khotib khutbah panitia ini sibuk nyuruh maju yang lain, tidak masalah. Kenapa? Untuk maslahat. Karena biasanya imam sudah baca Fatihah masih belum ada terpenuhi shaf yang depan-depan. Gara-gara semuanya milih belakang. Nah, ini penting dalam hal ini. Usahakan ada 2 atau 3 panitia. Tiap ada yang datang suruh, ayo disuruh ke depan. Jangan ada dibiarkan di pojok-pojok ujung, jangan. Ini semua suruh maju. Ya. Semua suruh maju, ya. Insya Allah kalau terbiasa itu dia malu disuruh lagi, sudah tua disuruh-suruh. Istilahnya dia akan maju sendiri. Karena memang misi soft depan itu sangat penting. Nabi pernah bersabda, "Lau aliman nas ma fi sofil awal." Kalau orang itu tahu pahala yang Allah siapkan di soft pertama, la tuhma walau habwa, niscaya dia akan mendatangi soft pertama walaupun merangkak. Kalau tahu pahalanya, Pak. Sumpama di soft pertama disediakan uang merah semua. Saya yakin belum adzan sudah muncul orang-orang. Belum adzan sudah muncul duluan. Kelihatan masalahnya. Pahala tidak kelihatan. Sehingga kadang-kadang mendahulukan orang. Monggo Pak, sampean aja. Saya di belakang aja. Makruh. Mendahulukan orang lain urusan soft makruh. Nabi suruh rebutan kok dia malah mendahulukan orang lain. Nabi nyuruh rebutan. Artinya cepet-cepetan soft awal. Ini malah monggo saya tawadhu aja di belakang aja. Makruh. Ya, ini hati-hati ya. Yang lain? Masih nyambung sedikit Pak Ustaz. Iya. Jadi setelah dijelaskan bahwa soft yang terisi dengan anak-anak yang belum balik tidak termasuk pemutus saf. Tapi penjelasan Ustaz Sasi sampai saya masih ini, kalau kita menarik anak yang belum balik atau kita menyentuh berarti batal. Bagaimana kalau seandainya anak itu justru bergantung sama orang tuanya pada saat tahiyat dan lain sebagainya, bergantung-gantung? Apakah sholat orang tuanya ini batal atau semua yang disentuh itu termasuk batal sholatnya Ustaz? Ya. Jadi dalam hal ini ya, untuk bersentuhan, nyentuh gak batal. Yang batal megang. 2 hal yang berbeda. Ada anak dempel sama kita, dempet aja nempel. Anak belum sunat, gak batal. Tapi kalau kita megang dia, berarti kan ada kesengajaan nih. Kita megang dia, berarti kita megang sesuatu yang nyambung dengan najis. Kasih contoh biar gampang ya. Ini karpet semua. Ini karpet kan nyambung nih. Ya. Nyambung. Di pojok sana ada najis. Karpetnya itu ada najisnya. Ketika Anda sholat di sini, Anda nyentuh karpet kan? Nyentuh sesuatu yang nyambung dengan najis. Gak batal. Ketika Anda pegang gini, batal. Karena megang sesuatu yang nyambung dengan najis. Perbedaannya, nyentuh dan megang sesuatu yang beda. Kalau bahasa Arab itu ada masun, nyentuh, ada qabdun. Qabdun megang. Ini bahasa Arab ini lengkap. Nah, sehingga kalau enggak jeli bisa bingung mengartikan dalam kitab ya. Qabdun seperti itu. Nah, ya Pak, kalau dia megang kita, si anak tadi itu megang kita. Kalau megang kita nggak masalah. Yang bermasalah kalau dia gelandotin kita. Ini beda juga nih. Dia di punggung kita ya tadi itu. Ya. Ini kalau sumpama anak belum sunat, itu khilaf ulama. Sebagian mengatakan ma'fu, sebagian mengatakan nggak dima'fu, tetap batal. Dari sini harus kerjasama dengan si ibu ngawasin ini anak. Cuman yang repot ini yang pakai popok. Kalau pakai popok nggak ada khilaf. Popoknya kalau sudah dipastikan ada isinya, batal kalau dia duduk di pangkuan ayahnya.
atau dia gendong ke ayahnya waktu sujud, waktu ini batal. Loh Ustaz, Sayyidina Hasan itu kan waktu Nabi sholat sujud di atas Nabi. Dengan gak ada apa-apa Pak zaman itu. Dan Sayyidina Hasan ini sunat waktu bayi, umur 7 hari sudah sunat. Nah, kita anak SD belum sunat, SMP belum sunat kadang-kadang. Innalillah. Nah, sehingga jangan disamakan. Ya, Sayyidina Hasan zaman itu belum ada apa-apa. Yang pasti suci itu. Dan enggak istilahnya pasti sunatnya. Karena Nabi itu sudah nyuruh sunat itu hari ke-7 sama tasmiyah gitu. Nah, kita kan enggak, umur 7 aja belum kadang-kadang sunat. Nah, padahal intinya sunat itu kebersihan. Jadi jangan samakan dalilnya karena beda. Dalilnya beda dengan kita. Nah, kalau popok sudah muktamad, istilahnya nggak dimaafkan itu. Tapi kalau hanya belum sunat tapi dia nggak berpopok atau popok masih baru dipakai, sekiranya itu nggak mungkin pipis sekarang, itu masih khilaf. Tapi kalau perempuan pasti amannya, perempuan pasti amannya. Kayak itulah Nabi SAW, beliau pernah dalam riwayat sholat menggendong cucunya Umamah. Umamah ini cucu pertama Nabi dari Siti Zainab. Siti Zainab itu putri pertama Nabi, menikah Nabi belum jadi Nabi waktu itu, sudah nikah. Nah, disebutkan Nabi itu pernah sholat sambil gendong Umamah. Kenapa? Karena nggak mungkin ini nggak ada sunatnya, bukan karena menghilangkan najis, ya kan? Artinya dia nggak mungkin bawa najis. Dan Nabi ngerti ini nggak ada najis, makanya Nabi gendong waktu sholat. Itu dalam masalah hadis tersebut. Enggak, pertanyaan lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina. Posisi imam yang tinggi atau sebaliknya makmum yang lebih tinggi dari seseorang sebenarnya, apakah ketika pengaruh kejeleran ketika membacakan lafaz Al-Quran makhrajnya seperti fa itu tidak bisa dibaca fa alhamdulillah, jelas mengubah dia alhamdulillah, jelas makhraj Al-Quran. Tapi ketika tahu, baik makmum yang membiarkan itu tahu atau orang yang begini senang, ya memang mungkin kelihatannya maaf, tidak bermaksud menyebutkan siapa-siapa, tapi ketika dia merasa ini saya nggak tahu atau kan, terus langsung berani saja menjadikan imam, sementara bacaan itu untuk satu simpel saja, simpel. Ketika mungkin perkara dialek, tapi yang saya tahu kalau hak dibaca alhamdulillah dibaca. Alhamdulillah itu bukan hak. Iya. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Hukumnya apakah itu kalau misalnya memang itu perkara dia tahu atau tidak? Iya. Iya. Itu mohon. Nah, assalamualaikum. Jadi di dalam masalah tempat imam lebih tinggi, kadang ada itu tempat imam di eksklusifkan, ya, kasih undakan lebih tinggi, atau sebaliknya makmumnya lebih tinggi, imamnya lebih rendah, makruh. Termasuk makruh kalau imamnya posisi imam tempat imam itu lebih tinggi dari makmum atau kebalikannya, ya, makruh. Kalau tahu Ustaz, ya sudah dipindah. Ini Ustaz nggak bisa kita merobohkan lagi. Ya nggak usah ngerobohkan, tinggal soft pertama jadikan tempat imam.
Kok repot? Soft pertama makmum jadikan tempat imam. Yang selanjutnya makmum semua ini. Tanpa harus ngerusak mimbar yang dirusak. Sudah bikin mimbar sudah tinggi Ustaz umpama. Ya cukup Anda mundur aja, soft pertama jadi imam. Sisanya makmum silahkan. Terus kemudian tadi ini membahas masalah tajwid ya. Jadi orang fasih adalah orang yang memberikan setiap huruf haknya. Arti fasih itu kulli harfin haqqah. Memberi setiap huruf haknya. Apa hak huruf? Kalau idgham diidghamkan, kalau mat dimatkan, dan makharijul huruf harus jelas. Ini hukum tajwid ini. Kalau hak ya hak tipis, ya hak sama hak beda, kha juga beda. Ya. Kalau sampai dia membaca alhamdulillah semua, ya, atau ain dihamzahkan, siratal ladzina an'amta alaihim, ain dihamzahkan, atau kebalikannya, yang hamzah diainkan. Alhamdulillah, saking fasihnya sampai salah semua. Yang seperti ini merusak bacaan. Merusak bacaan. Artinya orang seperti ini wajib belajar, wajib fardu ain belajar baca Fatihah lagi. Sudah dialeknya belajar dulu. Kalau sudah mentok nih, nggak bisa-bisa, berarti memang dari sononya lidahnya nggak bisa sudah. Maka untuk dia tetap wajib sholat dan sah sholatnya, tapi jangan jadi imam. Yang jadi imam yang lengkap 3 ini. Hukum nun sukun mim sukun, idgham, iqlab, ikhfa, ya. Hukum mat dan makharijul huruf. 3 ini bisa di Fatihah aja, maka silahkan jadi imam. Tapi nggak cukup itu aja sih aslinya ya. Dia harus tahu hukum-hukum sholat. Sebagian masjid saya perhatikan untuk ngetes imam cuma hafalan dong. Ayo sampean hafalannya berapa sudah. Tapi nggak pernah dites fikihnya. Ini kalau kayak gini ya apa hukumnya? Gini kayak hukumnya. Karena kebanyakan itu yang banyak terjadi. Kalau makmum nggak ngerti fikih, imam nggak ngerti fikih, repot pak. Repot. Kalau cuman hafalan baguslah, tapi itu bukan syarat inti jadi imam. Orang cuman hafal kulhu aja aman jadi imam, nggak masalah. Nggak perlu 30 juz, tapi yang penting bagaimana dia mengetahui hukum sekitar sholat. Itu wajib, karena dia jadi imam di sini. Ya. Ditambah lagi bagaimana pembawaan dia di masyarakat. Itulah kalau ada imam sumpama celanan pendek terus di luar, ya, seneng biduan lagi, nah jangan jadi imam lagi, sudah berhenti jadi imam, nggak boleh. Kenapa? Karena nggak cuman imam di sholat, imam itu juga bisa dijadikan figur di luar. Ya intinya dia bisa membawa diri lah. Ya nggak ketemu di diskotik nggak jadi imam lagi, repot lagi pak. Istilahnya itu dia bisa bawa diri. Karena memang cari figur yang bukan cuman baik di sholat, tapi di sholat juga baik dia. Itu sasarnya nggak ketulis, tapi semua orang tahu, itu sudah dimaklumi. Sudah dimaklumi, ya, seperti itu contohnya. Pertanyaan lain? Lain silakan. Nggih. Ya sudah. Assalamualaikum. Iya. Iya. Nah,
Oh iya, nah. Jadi dalam hal ini selama itu di dalam masjid, ya, tangganya dalam masjid, walaupun nyampe ke imam dengan membelakangi kiblat nggak apa-apa. Ya tadi tuh, sumpama ini ya, soft perempuan, bentuknya seperti ini, seret, bisa nyampe ke imam, lihat belakang aja, nggak apa-apa. Ya apa cara bentuknya ini? Ya model kayak U lah, kayak U. Cuman yang depan ketutup, kayak gini dia, seret. Makmum perempuan yang di sini bisa nyampe imam belakang dulu dia, ya kan? Tapi dalam masjid nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau nutup semua 4 persegi nutup batal, karena nggak bisa nyampe ke imam. Ya. Cuman kalau model gini ada di rumah nggak sah. Tadi itu letter U tadi itu di rumah bikinnya nggak sah. Kenapa? Bukan masjid atau musola. Sama kayak gini. Ini kalau tangganya di luar Pak, muternya di luar, seret, batal. Atau tangganya masih belum permanen, masih baru jadi. Ya, pas sholat tukang ngambil tangga, batal yang di atas. Tengah-tengah sholat tukangnya ngambil tangga, batal yang di atas, nggak bisa nyampe ke imam. Nah, ini penting ya. Terus kemudian yang kedua, kesempurnaan sholat Jumat bagi orang yang nggak mendengar kedua khutbah, ya itu nggak dapat sempurna, tapi sah. Ya. Kalau sempurna enggak. Kenapa? Karena 2 khutbah itu bimanzilati rok'atain fid duhri. 2 rakaat itu kedudukannya itu sama dengan 2 rakaat waktu duhur. Kenapa Jumat itu 2 rakaat? Karena 2 rakaatnya lagi diganti khutbah. Nah, cuman kalau dia nggak mendengarkan khutbah, maka tetap sah Jumatannya. Karena urusan dengar khutbah itu minimal 40 orang sudah sah semua. 40 orang ini semuanya dalam keadaan orang asli situ, ya, tidak musafir, sudah balik, merdeka, laki-laki, sehat. 40 orang itu mendengar seluruh rukun khutbah. Ustadz ini yang hadir 80 Ustadz. Alhamdulillah dewasa semua. Tapi yang tidur 60. Ini repot lagi nih. Yang hadir 80, yang tidur 60 Ustaz. Kayak apa hukumnya? Sering itu ya, khotib baru alhamdulillah langsung ngantuk semua. Itu caranya gampang aja. Matikan kipas angin. Insya Allah nggak ada yang tidur. Kipas-kipas yang ada. Nanti yang penting khutbah selesai, qomat sih, hidupkan kipas anginnya. Insya Allah nggak ada yang tidur waktu khutbah. Tapi saya dikomplain aja yang pihak masjid. Ini kita bayar terus kok nggak ada kipas angin ya apa? Urusan yang penting khutbah sah. Jadi minimal 40 ya yang dengar. Dan 40 ini tidak harus dengar isi khutbah. Yang penting rukunnya. Cuman masalahnya tadi, ngerti nggak? Maaf, kadang-kadang ada sebagian itu yang penting awal waktu Ustaz. Nggak tahu yang hadir berapa langsung aja alhamdulillah. Bisa nggak sah, wajib pulang. Karena khutbah itu minimal dia dengar 40 orang. Kalau belum 40 jangan dimulai. Nggak apa-apa mundur-mundur jam 1 yang penting kumpul 40. Kalau di kota aman Pak, yang repot di desa-desa yang sulit kadang-kadang kumpul. Saya pernah ke rumah ipar saya itu di daerah Sebamban sana. Itu sholat Jumat yang hadir 13 orang. Ini kalau nggak dimulai-mulain ke 40 sampai asar. Karena orangnya walaupun kakaknya 80-an, yang sholat ahli sholatnya dikit. Subuh itu dua orang, 3 orang subuh itu. Tapi situ masya Allah mujahadah ya. Kalau kita tinggalkan bisa jadi nggak ada yang kenal Jumatan daerah situ. Nah,
Nah, ini penting. Untung kita di perkotaan, ya, bersyukur Anda. Kalau di daerah pedesaan, daerah trans itu repot. Nah, tanya lain? Mohon izin Oke. nanti dulu ya. Ini terkait dengan sholat berjamaah sesuai dengan tadi kita. Misalnya begini Pak Ustaz, kita sholat secara berjamaah, tapi masuk. Jadi misalnya saya itu datang ke masjid sudah masuk, sebelah saya ternyata ini Pak Ustaz terkenal. Jadi beliau kemudian saya di sebelahnya. Saya tidak tahu apakah beliau itu masuk atau tidak. Begitu imam salam, ternyata beliau masuk. Ya masuk setelahnya. Ya, mungkin 1 rakaat, saya misalnya 2 rakaat. Nah setelah itu karena beliau ini ustaz luar biasa ilmunya, beliaunya juga, lalu saya ini setelah imam salam beliau berdiri, saya juga berdiri. Nah, untuk menghormati itu kemudian saya berimamah dengan beliau. Tadi kan imam kepada imam aslinya. Imam yang aslinya sudah salam, kemudian ustaz sebelah saya yang masuk masih ada 1 rakaat. Nah, saya untuk menghormati beliau, saya berimam dengan beliau, saya mundur 1 langkah. Nah, itu sah sholat saya karena saya beralih dari imam utama ke imam yang sama-sama masuk. Itu yang pertama saya tanya. Kedua lagi ya Ustaz. Terima kasih. Okay. Jadi hal seperti itu tidak perlu ya. Karena kalau sudah Anda dapat 27, nggak perlu lagi nyari 27 yang lain. Isinya sudah 27, sudah selesai. Nggak usah nyari yang lain. Kadang ada itu, seperti itu ada. Tapi boleh apa enggak? Ya kalau dibilang boleh, boleh. Artinya nggak batal, nggak haram. Cuman apakah ada manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Karena berjamaah itu bagi orang yang dapat 1. Biar dapat 27, dia bermakmum dengan yang masbuk. Ketika Anda sudah jadi makmum, ngapain juga ngikutin makmum yang sudah sudah lepas dari imam ya. Karena memang nggak boleh kita bermakmum kepada makmum, nggak boleh. Selama dia masih jadi makmum, nggak boleh kita jadikan dia imam. Tapi pas dia sudah selesai jadi makmum, nggak jadi imam lagi. Contoh dia masbuk, berdiri dia setelah imam salam, boleh kita jadikan dia imam. Untuk siapa? Untuk orang yang nggak sempat dapat jamaah. Tapi kalau Anda sudah berjamaah dengan imam yang sama, nggak perlu lagi Anda bermakmum dengan fulan, itu nggak perlu. Walaupun dia, ini ulama besar, tidak harus karena dia ulama besar terus Anda bermakmum dengan, nggak harus. Ya, nggak ngaruh, pahalanya tuh nggak ada bedanya. Ya. Nah seperti itu. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sholat tepat waktu. Oh, ya. Tepat waktu itu apakah sholat yang berdekatan dengan suara azan itu? Apakah takbiratul kita bersamaan dengan imam? Misalnya, ini azan sudah 20 menit nih, imam baru datang. Nah baru kita takbiratul bersamaan, ya ikutin imam itu. Apakah yang tepat waktu itu yang dekat dengan azan itu atau memang ikut imam ke imam itu kan? Terima kasih. Ya. Jadi ada istilah sholat tepat waktu, ada istilah sholat awal waktu. Kapan dibilang sholat itu tepat waktu? Ketika tidak keluar waktu. Sekarang zuhur, kapan waktu zuhur? Mulai tergelincir matahari ke arah barat, artinya zawal. Kan awal istiwa nih, matahari di atas. Pas dia mulai ke arah kanan, ke arah barat, ciri-cirinya ada bayangan ke arah timur. Sudah masuk zuhur berarti. Itu awal waktunya. Sampai kapan? Sampai sebelum adzan asar.
Selama Anda sholat di waktu itu, Anda dinamakan sholat tepat waktu. Mau itu di awal, di tengah, di akhir, Anda masih sholat tepat waktu. Yang gak tepat waktu itu belum adzan sudah sholat, nah ini gak tepat waktu. Atau sudah adzan asar baru sholat zuhur, berarti gak tepat waktu. Ya. Kemudian ada yang lebih utama, apa itu? Awal waktu. Dalam hadis Nabi sebutkan awal waktu ridwanullah. Sholat di awal waktu dapat ridho Allah. Wa wasatuhu rahmatullah. Sholat di tengah-tengah waktu, ya, contoh jam 2 zuhurnya, itu dapat rahmat Allah. Wa akhirulha, yang terakhir dia menit lagi adzan asar baru dia sholat zuhur, afwullah, pengampunan Allah. Enak, tiga-tiganya sama-sama baik. Yang paling baik yang depan. Nah, permasalahan sholat takbir dengan imam itu namanya intisari sholat. Itu yang disebutkan dalam hadis likulli syai'in safwah. Setiap sesuatu itu ada intinya, ada intisarinya. Wa safwatis sholah takbiratul ihram ma'al imam. Dan intisari sholat adalah Anda takbir bersama imam. Apa arti bersama? Bukan barengin. Kalau barengin batal. Takbir imam itu nggak boleh mendahului. Anda nggak boleh mendahului takbir imam, nggak boleh juga membarengi takbir imam, batal. Artinya membersamai imam itu, habis imam bilang akbar, langsung Anda Allahu akbar. Itu namanya membersamai imam. Itu dapat paling tingginya derajat makmum. Ya, sebutkan salah satu habaib di antara biografinya itu 40 tahun sholat di masjid Ba'alawi, tidak pernah ketinggalan takbir bareng imam. 40 tahun Pak, ya Allah, kita seminggu aja kayak apa. Ini 40 tahun nggak pernah ketinggalan takbir bareng imam. 40 tahun, Masya Allah. Itu lebih dari karomah. Apa itu? Istiqomah. Ya. Untuk ibu-ibu ini nyamannya ditulis saja Bu ya. Jadi repot kalau tanya. Jadi untuk bulan depan itu untuk ibu-ibu kita prioritaskan. Artinya sebelum pengajian saya langsung jawab tuh pertanyaan-pertanyaan. Ya. Atau kalau bisa juga dikasih kertas, atau bisa juga tahu WA-nya Pak Diding, tulis saja di WA, kirim Pak Diding, nanti biar saya jawab. Mungkin kalau mereka bertanya agak sulit karena mic-nya jauh dan apa mau maju juga nggak nyaman ya. Nah, sementara pertanyaan itu penting ya agar terjadi interaktif. Jadi nanti gitu aja ibu-ibu ya, bisa untuk minta WA-nya Pak Diding, pertanyaannya itu WA-nya, nanti biar ke kita nanti ngirimnya. Mas, siapa tahu saya ditanyakan bapak-bapak yang lain mau tanya sekali lagi Pak Ustaz. Mungkin. Nah ini terkait dengan sholat berjamaah. Jadi misalnya ada saudara kita berkeyakinan apabila kita sedang sholat berjamaah lalu kaki atau mata kaki satu jamaah dengan jamaah yang lain itu renggang, tidak mepet atau tidak bersentuhan, maka misalnya jamaahnya itu batal karena putus itu. Nah, itu kayak apa Pak Ustaz? Sehingga mereka berusaha untuk merapatkan mata kakinya itu Ustaz. Nah, apakah ada dasarnya? Kalau ada dasarnya kayak apa? Bagaimana dengan pendapat berbagai ulama terkait dengan masalah mata kaki satu jamaah dengan jamaah yang lain itu harus bersentuhan. Mohon Bapak Ustaz. Ya, dalam hal itu nggak ada termasuk syarat berjamaah ya. Bahkan dalam hal sunnah apa Anda
Tidak, ya. Karena intinya rapat itu bukan berarti rapat harus nempel semua, Anda. Seperti itu akan sulit Anda bergerak nantinya. Artinya rapat di sini jangan sampai renggang. Renggang yang makruh itu sekiranya bisa kemasukan satu orang. Ya cukuplah antara kaki fulan dengan fulan itu jarak 5 jari. Cukup. Ya. Nah, kalau lebih dari itu bisa makruh. Ya, khususnya biasanya kalau sholat Jumat masing-masing bawa sajadah. Sajadah itu lebih lebar, Pak. Tapi nggak mau dia nempel sajadah yang lain. Hanya gara-gara sajadah renggang-renggang softnya. Ya, sering nggak itu kan? Sering kayak gitu. Ini sajadah saya ini, saya nggak mau injak ke situ. Padahal kalau mau lagi sajadahnya, ini sajadah nggak usah dipakai. Sudah cukup ada ini, nggak perlu pakai sajadah lagi. Kalau memang sajadah itu penghambat Anda untuk ngamalkan sunnah. Ya. Jadi merapat itu tidak harus renggang dikit nggak apa-apa, asal jangan terlalu. Ya. Bahkan posisi kaki seseorang yang sholat itu sunnahnya sejengkal, ya maksimal selebar pundak, selebar pundak maksimal itu. Lebih dari itu makruh. Lebih dari itu makruh. Walaupun alasannya untuk merapat, enggak seperti itu. Kalau mau merapat tinggal tadi tarik dia agar merapat dengan Anda. Bukan kaki Anda ngejar kaki dia. Bukan seperti itu cara merapat, ya demikian. Ya. Alhamdulillah ya. Insyaallah. Paham semua insyaallah. Alhamdulillah ya. Apa yang kita dapat semoga bermanfaat. Dan untuk ibu-ibu ya serta mbak-mbaknya ini kalau mau bertanya itu bisa di WA. Jadi aman. Siapa yang bertanya itu tidak ketahuan. Ya, Anda terjaga, pertanyaan Anda aman ya. Mungkin misalnya ada yang bertanya tapi malu kalau dia yang bertanya. Itu kalau di WA aman, enggak ketahuan. Ya. Sehingga dalam hal ini semua yang hadir usahakan paham dan pulang dengan niat mengamalkan dan mengajarkan. Ilmu itu bisa tambah berkah ketika diamalkan dan diajarkan. Sebagaimana harta itu ketika disodakohkan bertambah, ilmu juga sama, sedangkan juga bertambah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam jalannya, terjaga dari segala kemaksiatan, diberi rizki, tajir, banjir, gak ada hisab nanti di hari kiamat, serta panjang umur setelah amal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadi niyah, kul niyatin shalihah, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan ya Rabbana hamdan syarifan hamdan ya Rabbana wa kafi ya Rabbana lakal hamdu ya Allah bismillah. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir wa li ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma jami'il muslimin wa kafatal muslimin wa kafatana ammah. Allahumma salli ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma raham ummata Muhammad, Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Hannan ya Mannan ya Layyan Syuhwan ya Ali ya Kabir ya Alim ya Qadir ya Sami ya Basir ya Latif ya Khabir ya Allah. Allahumma ya Allah inna natawassalu bika ila rabbika wa rabbina fi qudai hajatina
Inna natawassalu bika ila rabbika wa rabbina fi qada'i hajatina wa hajatil muslimin muslimat ya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah ya Allahumma qarrana wa mahlana wa syabana wa hamina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah khair wa baldatan Indonesia wa Palestin. Allahumma anal bala wal waba wal bahya wal munkar innaka alim wasir. Allahumma ja'al kubra min rizqina dal kufra min taj'al yahum min nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu